Mengaku polisi, seorang pria di Kabupaten Malang merampas 94 telepon genggam milik korbannya. Modus pelaku menyamar sebagai anggota polisi, berpura-pura menindak pemotor yang tidak bermasker. Pelaku lantas merampas dan membawa kabur telepon genggam milik korbannya. Inilah Ubaidillah, 31 tahun warga Bumiayu, Kota Malang, yang harus berurusan dengan Polres Malang, lantaran ditangkap setelah melakukan perampasan telepon genggam korbannya. Modus pelaku kerap menyamar sebagai anggota polisi maupun Satpol PP, berpura-pura melakukan operasi justisi terhadap pengendara motor yang tidak memakai masker. Tersangka mencari sasaran orang yang tidak memakai masker. Selanjutnya korban diancam akan dibawa ke polsek terdekat untuk proses hukum karena tidak bermasker. Modus ini mampu membuat korbannya takut. Aksinya terbongkar setelah tersangka menyamar sebagai polisi meminta 3 remaja putri untuk telepon orang tuanya. Saat mengeluarkan handphone, pelaku langsung mengambil dan mengajak ke polsek terdekat. Di tengah perjalanan, tersangka melarikan diri dan membawa handphone para korban. Aksi operasi justisi palsu oleh polisi Gadungan ini dilakukan sedikitnya sebanyak 39 kali. Selama beraksi, tersangka telah merampas handphone korban dengan total 94 unit. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal 368 KUHP tentang perampasan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Yang bersangkutan ini memberhentikan 3 orang perempuan di Sumber Pucung, di desa Sumber Pucung, kecamatan Sumber Pucung, kemudian menegur karena tidak menggunakan masker. Kemudian menyuruh turun dari kendaraan, kemudian setelah turun dari kendaraan, diancam daripada kamu harus keluar 250.000 katanya. Tes, mereka akhirnya, ayo sekarang telepon ke orang tua itu. Telepon ke orang tua untuk nanti barang tersebut akan ada pertemuan dengan pihak orang tua dari si korban. Nah, kemudian setelah si korban ini mengeluarkan handphone-handphonenya mereka untuk menelpon orang tuanya masing-masing. Kemudian seketika itu juga si pelaku merampas handphone tersebut. Dan mengatakan, sudah, kamu nggak usah telepon lagi, ikut saya saja, nanti ketemu dengan komandan saya. Suruh ngikutin si pelaku. Akhirnya si pelaku jalan dan diikuti oleh si korban 3 orang ini. Kemudian setelah pertengahan jalan sampai di perempatan atau pertigaan gitu, si pelaku pura-pura terima telepon lagi dari komandannya disuruh putar balik. Akhirnya putar balik. Nah, setelah itu ada sedikit beda gang. Disinilah pelaku akhirnya kabur dan meninggalkan 3 korban ini, sementara HP milik korban tadi sudah dibawa oleh si pelaku. Nah, kejadian seperti ini telah dilakukan oleh si pelaku ini sekitar 39 kali kejadian, baik itu di wilayah Kabupaten Malang, kemudian juga ada beberapa di wilayah Sukun dan Kedung Gandang. Yanto Yancung melaporkan. Menjelang malam pergantian tahun, Polres Malang memusnahkan ribuan barang bukti minuman keras berbagai jenis. Barang bukti miras ini hasil operasi sepekan terakhir guna menciptakan malam pergantian tahun yang kondusif di tengah pandemi COVID-19. Pemusnahan barang bukti miras ini dilakukan jajaran Polres Malang. Turut hadir dalam pemusnahan barang bukti miras ini, perwakilan Forkopimda dan Dandim 0818 Malang, Letkol Infanteri Yusuf Dodi Sandra. Sebanyak 2.000 miras berbagai jenis dimusnahkan dengan cara dilindas menggunakan mesin berat. Selain dalam bentuk kemasan, terdapat miras jenis oplosan yang juga turut dimusnahkan dalam kegiatan ini. Barang bukti ribuan miras ini merupakan hasil operasi pekat yang dilakukan dalam sepekan terakhir, guna menghadapi malam pergantian tahun. Dengan melakukan penyitaan serta pemusnahan miras di sejumlah tempat, diharapkan malam pergantian tahun di wilayah Kabupaten Malang berjalan secara kondusif dan tanpa kerumunan. Apalagi saat ini malam pergantian tahun masih dalam suasana pandemi COVID-19. Selain pemusnahan barang bukti miras, pihak Polres Malang pada malam pergantian tahun juga melakukan operasi justisi di sejumlah tempat keramaian guna mencegah adanya pesta dan kerumunan. Kita mulai dari 7 hari sebelum perayaan tahun baru yang malam tahun baru pada malam hari ini, kita sudah menyampaikan untuk dilaksanakan operasi terhadap penjualan miras yang ada di seluruh wilayah Kabupaten Malang.
Akhirnya dari seluruh polsek dan Koramil jajaran melaksanakan operasi bersama yang dibantu oleh rekan-rekan Satpol PP, kita bisa mengamankan sebanyak 2.035 botol miras dengan berbagai macam merek, kemudian juga diamankan hampir dari seluruh wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Malang ini. Kegiatan ini kita laksanakan sebagai salah satu langkah pencegahan agar tidak terlalu banyak remaja-remaja kita ataupun warga masyarakat kita yang melaksanakan malam pergantian tahun baru ini dengan menggunakan ataupun dengan minuman keras. Sehingga kita harapkan pergantian malam tahun baru ini semuanya dapat berjalan dengan benar-benar kondusif, benar-benar aman, tidak ada mabok-mabokan, kemudian juga tidak ada kegiatan perayaan lainnya seperti pawai ataupun arak-arakan, konvoy yang itu melibatkan mungkin warga masyarakat Kabupaten Malang ataupun para remaja kita pada umumnya. Yanto Yanjung melaporkan. Bencana tanah longsor mendapat perhatian paling serius dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Batu, khususnya di musim hujan tahun ini. Pasalnya, tanah longsor merupakan bencana yang paling banyak terjadi di wilayah Kota Batu. Dari 7 ancaman bencana di Kota Batu yang meliputi tanah longsor, gempa bumi, erupsi gunung api, banjir, angin kencang, kebakaran gedung, dan kebakaran lahan, ancaman bencana tanah longsor adalah yang mendapat perhatian paling serius dari pihak BPBD Kota Batu, mengingat bencana tanah longsor yang paling sering terjadi. Menurut Kepala BPBD Kota Batu, Agung Sedayu, jika ditinjau dari kejadian masa lalu, kerapatan vegetasi, kelerengan, curah hujan, jenis tanah, serta formasi geologi, wilayah yang memiliki ancaman atau kerawanan longsor tinggi di wilayah Kecamatan Batu ada di Desa Rorombo dan Sumberjo, Kelurahan Songokerto dan Temas. Untuk wilayah Kecamatan Bumiaji ada di Desa Giripurno, Gunung Sari, Punten, Sumbergondo, Tulungrejo, dan Sumber Berantas. Selain bencana tanah longsor, ancaman bencana kedua yang menyita perhatian pihak BPBD adalah bencana banjir. Berdasarkan cekungan, kelerengan, dan curah hujan, daerah yang rawan terjadi banjir ada di sepanjang ruas Jalan Soekarno, Wukir, Trunojoyo Lesti, Patimura, Marsi, Bromo, Purwosenjoto, Diponegoro, dan Agus Salim. Sementara untuk daerah perumahan yang sering terjadi banjir ada di wilayah perumahan Permatalen di Kelurahan Sisir dan perumahan Puri Indah di Desa Oro-Oro Ombo. Sedangkan untuk daerah yang memiliki kerawanan tinggi untuk terjadinya bencana angin kencang, mayoritas ada di desa-desa di wilayah Kecamatan Junrejo. Jika ditinjau dari curah hujan, jenis lahan, dan jenis tanahnya, daerah yang memiliki kerawanan untuk terjadinya bencana kebakaran lahan ada di kawasan Kecamatan Bumiaji, yang meliputi Desa Sumber Berantas, Puncak Gunung Arjuno, dan Welirang, serta di bagian timur di wilayah Kecamatan Junrejo. Yanto Yanjung melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Momentum libur tahun baru rupanya dimanfaatkan oleh sebagian pedagang untuk libur. Hal ini berdampak pada cukup lengangnya kawasan pasar. Tidak sepadat hari biasa, akibatnya masih terkendala cuaca, di mana pasokan sayur berkurang secara otomatis. Berdampak pada jumlah kendaraan yang masuk pasar juga berkurang banyak. Pada kondisi normal, kendaraan pengangkut sayuran yang masuk pasar berada di kisaran 100 sampai 150 setiap harinya. Memasuki libur tahun baru, jumlah kendaraan yang masuk berkurang banyak karena pedagang banyak yang meliburkan diri memanfaatkan liburan tahun baru. Terlebih pasokan sayuran di tingkat petani juga berkurang akibat terkendala cuaca. Kendaraan yang masuk pasar sayur Karangploso ini sudah mulai ramai sejak pukul 9 pagi sampai dengan sore hari. Sayuran yang didatangkan sebagian besar dari wilayah Malang Raya ini akan dibawa ke pasar di Malang Raya maupun Surabaya dan sekitarnya. Berbagai jenis sayuran didatangkan ke pasar Karangploso oleh para pedagang maupun petani setiap harinya. Dan transaksi tidak hanya dalam jumlah besar, tetapi juga melayani eceran untuk para pembeli yang akan dijual kembali. Menurut petugas pasar di pintu masuk menjelaskan, sudah sejak beberapa hari yang lalu jumlah kendaraan mengalami penurunan dan tidak seramai hari biasa dan diperkirakan dalam beberapa hari ke depan, aktivitas kendaraan yang masuk ke pasar sayur Karangploso bisa kembali normal dan ramai.
Di dalam pasar sayur Karangploso, area pasar tidak padat kendaraan dan diperkirakan transaksi jual beli sayur juga ikut terpengaruh karena harga sayuran yang juga relatif mengalami kenaikan. Gimana Pak untuk ini libur tahun baru ini Pak, jumlah kendaraan yang masuk Pak ke pasar sayur? Ya, kurangnya banyak Pak. Kurang banyak. Iya dah. Berapa persen Pak kurangnya? Sekitar ya 60%, 60%-an ya Pak ya. Kalau kondisi normal biasanya yang masuk berapa rata-rata Pak jumlahnya sehari kendaraan? kendaraan. Ya enggak tentu Pak. Ya kan kadang-kadang ada yang nggak masuk. Enggak, kalau Ya, bisa dirata-ratakan berapa ratus, ratusan Pak ya? 100. Berarti kalau sekarang hanya 50 Pak ya? Iya 100, 150. Ya, kalau sekarang berarti 75-an Pak ya? Iya. Pak kira-kira sampai kapan normalnya lagi ya? Kalau besok gimana Pak? Rencananya kira-kira ya 1 mingguan. Kalau besok masih sepi Pak ya kira-kira? Oh, masih sepi. Masih sepi ya? Iya. Banyak yang libur berarti Pak ya? Iya masih banyak yang libur mulai sampai Senin itu Pak. Bukan berarti anunya, yang sayurnya juga berkurang, pasokan sayur. Iya berkurang. Iwan Hikmawan melaporkan. Libur tahun baru tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Tidak terlihat kepadatan dan antrian panjang kendaraan. Arus kendaraan yang masuk ke Kota Malang dan Kabupaten Malang terlihat sepi. Beberapa titik jalan utama terlihat lengang. Berbeda dengan liburan pada tahun-tahun sebelumnya, libur tahun baru 2021, arus kendaraan yang masuk ke Kota Malang terlihat sepi, tidak ada penumpukan dan kepadatan arus kendaraan. Kondisi ini diduga berkaitan dengan kondisi Malang Raya yang masih harus diwaspadai oleh para wisatawan yang masuk, dan penanganan COVID-19, di mana wisatawan yang masuk harus mengantongi hasil rapid test, sehingga diduga banyak wisatawan yang mengurungkan niat untuk berlibur ke Malang Raya. Di Jalan Raya Balai Arjosari Kota Malang, arus kendaraan yang melintas terlihat sepi, tidak ada penumpukan maupun kepadatan. Berbeda dengan menjelang libur akhir pekan maupun libur panjang di tahun-tahun sebelumnya. Hal ini juga akan berdampak pada menurunnya kunjungan wisatawan karena selama pandemi, beberapa aturan diberlakukan untuk tempat-tempat wisata. Menurut salah seorang warga menjelaskan, di sepanjang Jalan Raya Ahmad Yani Blimbing, arus kendaraan juga terlihat sepi sejak pagi sampai dengan menjelang siang hari. Di perempatan pintu tol Karanglo sampai dengan pintu gerbang batas wilayah, arus kendaraan terlihat masih sepi aktivitas. Tidak hanya itu, di batas wilayah Kabupaten Malang dan Kota Batu, di kawasan Pendem juga terlihat pemandangan yang tidak jauh berbeda. Arus kendaraan terlihat sepi dan jalan terlihat lengang. Baru libur tahun baru, hari sekarang agak sepi. Iya. Ya termasuk lenggang Pak ya? Apanya? Termasuk lenggang. Ya masih lenggang. Dari jam berapa tadi Pak sepinya? Ya, tadi saya mangkat dari jam 6 sampai sekarang ini Jam agak 10-an? Ya, sampai jam 10 ini agak lenggang ya. Masih agak lenggang Pak ya? Ya. Kalau yang kemarin-kemarin gimana Baru sebelum? kemarin kayak lumayan agak ramai. Agak ramai Pak ya? Agak ramai yang kemarin itu. Tapi dibanding libur akhir pekan, ramai libur akhir pekan kelihatannya Pak ya? Iya, kalau hari biasa itu ramai, kalau sekarang kemarin itu agak sepi, kalau sekarang lenggang. Iya. Sekarang lenggang Pak Ya, ya? Sampai jam berapa kira-kira kayak gini Pak? Mungkin sampai sore atau sampai malam gitu loh. Iya. Soalnya kan baru melekan atau gimana gitu. Ya mungkin loh ya. Berarti yang di arah sana Pak, dari arah Dari arah Surabaya? Dari Surabaya ke arah Malang masuk. Masuk? Iya. Tapi yang dari Malang agak lumayan ya? Dari Malang ada tapi nggak pasti ramai ke Karanglo sampai ke Surabaya. Iya. Malang. Soalnya di sana juga di jalan utama Malang juga nggak ngantri, di Lastari Sucipto juga Ngantri, kosong ya, tadi. agak sepi sekarang ya. Sepi Pak ya? Iya. Diperkirakan sampai sore ini malam sepi Pak ya? Ya soalnya kadang-kadang dari Surabaya ke Malang kan sekarang ditutup Pak. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Memasuki awal tahun 2021, jumlah penumpang angkutan umum masih belum membaik. Libur nasional tahun baru, penumpang mikrolet maupun bus masih terlihat sepi di Terminal Arjosari Kota Malang. Mikrolet dan bus parkir di pinggir jalan menunggu penumpang. Pemandangan seperti ini masih terlihat di Terminal Arjosari Kota Malang. Memasuki awal tahun 2021, kondisi penumpang belum membaik sepenuhnya, dan seringkali angkutan umum kekurangan penumpang, sehingga sebagian berhenti beroperasi untuk sementara waktu. Sepinya penumpang ini sudah dirasakan cukup lama, terlebih pada saat awal pandemi sampai sekarang masih belum berubah. Hal ini sangat dirasakan oleh para sopir dan pemilik kendaraan angkutan umum, karena pendapatan sering tidak sebanding dengan biaya pengeluaran.
Seperti libur tahun baru sekarang ini, banyak mikrolet yang tidak mendapatkan penumpang di dalam terminal, sehingga harus mencari penumpang di jalan. Itu pun dengan resiko bisa tidak mendapatkan penumpang sama sekali. Untuk jumlah kendaraan yang beroperasi di Terminal Arjosari, baik untuk trayek antar kota Malang maupun ke wilayah Kabupaten Malang, mengalami penurunan akibat kondisi sepinya penumpang. Menurut salah seorang pengemudi mikrolet menjelaskan, setiap liburan penumpang lebih sepi dibandingkan pada hari biasa, dan untuk jam beroperasi menyesuaikan dengan kondisi di jalan. Tidak hanya angkutan umum jenis mikrolet, bus antar kota dalam provinsi pun terlihat kurang penumpang ketika keluar dari Terminal Arjosari dan berhenti menunggu penumpang di pertigaan Jalan Raden Intan Blimbing, Kota Malang. Pak, sejak kemarin gimana ya Pak penumpang sampai saat ini Pak? Wah, nggak ada penumpang sama sekali. Nggak ada penumpang? Iya. Nggak ada penumpang sama sekali Pak? Tapi kalau harus kendaraan lancar Pak, jalan lancar Pak, jalan? Jalan lancar, Ya? penumpangnya nggak ada. Penumpangnya nggak ada Pak ya? Sepi. Berarti yang beroperasi juga berkurang Pak ya? Berkurang lah. Berapa? Yang beroperasi ya banyak, Ya. kan penumpangnya nggak ada. Penumpangnya ada hampir semua jurusan Pak ya? Hampir semuanya. Semua jurusan. Prediksi kira-kira sampai siang nanti masih ada Pak penumpang apa gimana? Ya ini mau coba. Tapi sudah agak sejak libur Natal juga masih Pak, terlihat masih sepi Pak ya? Sepi. Sepi. Libur Natal sampai sekarang masih sepi aja Pak ya? Pak, ada harapan Pak di tahun 2021 sekarang ini seperti apa Pak? Ya semoga harapannya semoga maju nggak seperti inilah, 2001 lebih baik lagi gitu. Kondisi bisa semakin membaik Pak ya? Lebih baik lagi gitu. Biar aktivitas sekolah juga bisa Ya, tatap muka kembali Pak ya? betul. Iwan Hikmawan melaporkan. Meski program olahraga termasuk turnamen dan kompetisi sepak bola masih belum ada kejelasan, kapan bisa digelar lagi di masa pandemi COVID-19 ini, PSSI Kota Batu tak ingin berdiam diri. Askot PSSI Batu menggelar Solidarity Game, laga tutup tahun sebagai pelipur lara dan juga hiburan bagi pemain muda Persikoba U17 dan U15 yang meski sudah dibentuk dan dipersiapkan sejak awal tahun, namun gagal bertanding karena ketiadaan kompetisi yang ditunda pelaksanaan oleh PSSI Pusat. Laga Solidarity Game antara Persikoba U17 melawan Persikoba U15 ini digelar oleh PSSI Askot Batu sebagai laga penutup tahun 2020 yang cukup sulit bagi olahraga terutama sepak bola. Betapa tidak selama setahun penuh seluruh turnamen dan kompetisi ditunda dan ditiadakan karena pandemi COVID-19. Meski program olahraga termasuk turnamen dan kompetisi sepak bola masih belum ada kejelasan kapan bisa digelar lagi di masa pandemi COVID-19 ini, PSSI Kota Batu tak ingin berdiam diri. Askot PSSI Batu menggelar Solidarity Game, laga tutup tahun sebagai pelipur lara dan juga hiburan bagi pemain muda Persikoba U17 dan U15 yang meski sudah dibentuk dan dipersiapkan sejak awal tahun, namun gagal bertanding karena ketiadaan kompetisi yang ditunda pelaksanaannya oleh PSSI Pusat karena situasi pandemi COVID-19. Laga yang digelar di lapangan Gelora Arjuna Desa Bumiaji, Kota Batu ini berlangsung cukup seru di bawah cuaca yang cukup cerah. Tim Elang Putih Junior menghadapi adiknya Persikoba U15. Meski secara umur di bawah, namun Persikoba U15 yang diasuh oleh Hanim Sugiarto mampu memberi perlawanan sengit pada kakaknya Persikoba U17 yang dilatih oleh Simon. Bahkan secara permainan kedua tim cukup berimbang. Persikoba U17 yang mengenakan kostum abu-abu cukup kewalahan meladeni permainan cepat Persikoba U15 yang mengenakan kostum biru putih. Meski mendominasi serangan, Persikoba U15 harus kebobolan terlebih dahulu saat serangan balik cepat Persikoba U17 tidak mampu dibendung barisan pertahanan Persikoba U15 dan mengubah skor menjadi 1-0. Namun keberuntungan memayungi Persikoba U15. Jelang akhir pertandingan Persikoba U15 mampu menyamakan skor menjadi 1-1 setelah tendangan bebas dari pemain Persikoba U15 dari luar kotak penalti gagal diantisipasi penjaga gawang. Skor 1-1 membuat pertandingan dilanjutkan dengan adu penalti. Kiper Persikoba U15 mampu tampil cemerlang dengan menggagalkan 2 penendang penalti Persikoba U17 dan membuat Persikoba U15 unggul dengan skor 6-3. Meski hanya bertajuk Solidarity Game,
Namun laga ini sangat penting bagi pelatih dan juga atlet muda sepak bola Kota Batu. Terlebih mereka harus bersemangat dalam berlatih dalam kondisi dan situasi pandemi. Solidarity Game ini juga sebagai bentuk agenda silaturahmi dan game penutup akhir tahun bagi anak-anak U15 dan U17. Sebenarnya ini kita inisiasi soal game penutup akhir tahun, yang dimana ini mungkin sedikit jadi pelipur laranya anak-anak yang tahun ini tidak bisa melaksanakan kompetisi. Jadi kita laksanakan ada 2 tim, U15 sama U17. Ya, bicara soal perkembangan usia muda, kita tidak bisa berhenti bagaimana soal pengembangannya anak-anak, karena mereka harus terus berlatih, terus bertanding, walaupun ini dalam bentuk-bentuk game persahabatan atau game-game yang lain. Memang secara psikologis memang sangat berpengaruh. Mereka utamanya anak-anak muda menginginkan terus-menerus pertandingan sebetulnya, tapi karena memang tidak ada kompetisi, akhirnya kita sendiri yang harus menginisiasi untuk ada pertandingan. Yanto Yancung melaporkan.